Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Sudirman SKM MKes dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Stikes Baramuli sesuai dengan SK nomor 30/P/Stik Baramuli /YB/PG/Angka Romawi 2/2011. SK tersebut dirilis pada tanggal 27 Februari 2011 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap hingga saat ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Dasar Ilmu Gizi yang memiliki bobot 2 SKS, dan saya menggunakan metode pengajaran yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini sangat membantu mahasiswa dalam menerima tujuan dan makna apa yang ingin disampaikan oleh dosen. Metode ini pada saat tatap muka, saya memberikan penjelasan tentang pentingnya mata kuliah yang akan saya sampaikan sebagai substansi pokok yang harus dikuasai oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat yang nantinya setelah lulus akan menjadi terampil dan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam mata kuliah ini memuat capaian pembelajaran yang terdiri atas unsur sikap, pengetahuan, dan kompetensi umum dan kompetensi khusus. Unsur-unsur sikap, capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu: 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangnya berdasarkan hasil analisis dan informasi data yang dimiliki. Kemudian kemampuan untuk menilai kebutuhan dan status gizi di setiap daur kehidupan. Kemudian mampu untuk melakukan berbagai kajian ilmiah terkait dengan masalah gizi, kemampuan untuk melakukan komunikasi, kemampuan untuk memahami budaya lokal, kemampuan dasar-dasar hukum dan ilmu kesehatan masyarakat. Pada unsur pengetahuan diharapkan yaitu menguasai dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan analisis situasi masalah kesehatan masyarakat dan teknik pemecahan masalahnya. Kemudian memiliki penguasaan dasar prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur keterampilan umum terdiri mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian unsur keterampilan khusus terdiri yang pertama, memahami dan mampu memformulasikan evidence based kesehatan ke dalam regulasi dalam rangka pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menguasai pemahaman dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mampu menjelaskan
jenis dan sumber zat gizi makro, serta mengidentifikasi akibat kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis dan sumber gizi mikro dan mengidentifikasi akibat kekurangan dan kelebihannya. Kemudian, mampu menjelaskan proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme zat gizi dalam tubuh. Kemudian mampu menjelaskan beberapa kebutuhan masing-masing zat gizi bagi individu yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi kelompok rentan gizi. Sedangkan untuk penilaian pembelajaran mahasiswa, saya menggunakan 3 kategori penilaian. Yang pertama adalah penilaian umum yang terdiri dari penilaian kehadiran, keaktifan, kesopanan, dan kerapian. Kemudian yang kedua, penilaian khusus yang terdiri dari penilaian kuis, mid-test, dan final test. Kemudian yang ketiga adalah penilaian studi kasus yang terdiri dari penilaian lembar kerja, kasus keaktifan, kerjasama kelompok, kemampuan menyampaikan gagasan, dan tata krama dalam diskusi. Demikian uraian singkat tentang profil saya, dan untuk proses mengajar yang saya terapkan dalam video ini nanti akan dapat disaksikan pada video mengajar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah lanjutan dari konsep dasar ilmu gizi. Ya. Sebelumnya telah kita pelajari tentang bagaimana konsep dasar ilmu gizi, baik terkait dengan pengertian gizi begitu dengan ilmu gizi. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk pada pokok bahasan pada hari ini terkait dengan malnutrisi, ya, gizi dan kaitannya dengan kekurangan dan kelebihan. Ya. Sebelum saya masuk, kira-kira ada dari adik-adik sekalian yang bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Silakan. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang pangan dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi ilmu gizi adalah ilmu mengenai pangan, zat gizi dan komponen lainnya dalam pangan, aktivitas, interaksi dan keseimbangannya sehubungan dengan kesehatan, penyakit, proses pencernaan, metabolisme, transport, utilasi dan pengeluaran komponen pangan tersebut. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira teman-teman sekalian sudah paham dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan pokok bahasan terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan defisiensi dan kelebihan gizi. Ya. Apakah dia kurang atau lebih akan bermasalah terkait dengan gizi. Ya. Oke. Terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan defisiensi dan kelebihan gizi, itu dikenal dengan istilah malnutrisi. Malnutrisi ini adalah ketidakseimbangan asupan gizi dalam tubuh. Apakah dia kurang atau dia lebih? Ya. Kalau dia kurang dikatakan dengan istilah undernutrition, tapi kalau dia berlebih disebut dengan istilah overnutrition. Undernutrition itu bisa disebabkan karena satu, kelaparan. Bisa menyebabkan kelaparan, kemudian stunting, pendek. Overweight, underweight, kekurangan gizi, kemudian wasting adalah kurus, ya. Kemudian kalau overnutrition bisa menyebabkan overweight, obesitas, ya. Kemudian malnutrisi yang lain yang kemudian bisa disebabkan oleh apakah di undernutrition atau overnutrition adalah malnutrition mikronutrien, ya.
adalah mikronutrisi mikro, seperti misalnya vitamin, gizi, gizi dan lain-lain. Ya. Jadi kekurangan itu juga walaupun kebutuhannya sedikit, tapi kalau dia tidak memenuhi kebutuhan tubuh kita akan berakibat terkait dengan malnutrisi. Ya. Jadi yang pertama adalah undernutrition. Jadi undernutrition ini dipengaruhi atau mencakup dua istilah yang dikaitkan dengan defisiensi. Yang pertama adalah zat gizi makro. Ya, dalam hal ini karbohidrat, lemak dan protein. Kemudian yang kedua adalah zat gizi mikro. Itu tadi yang saya sampaikan. Malnutrisi mikronutrien. Ya, dan dalam hal ini adalah vitamin, mineral, ya. Ada yodium, ada zinc dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah gambaran terkait dengan undernutrition dengan overnutrition. Ya. Undernutrition itu kalau malnutrisi, terkait dengan undernutrition bisa dikenal dengan istilah kekurangan energi kronis, ya, yaitu penurunan indeks massa tubuh (IMT), ya, yang nanti di akhir pertemuan ini akan kita coba untuk bisa menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, ya, sehingga nanti teman-teman sekalian ada sekalian yang mampu untuk mengidentifikasi terkait dengan apakah kita masuk dalam kategori normal, rendah atau overnight, ya. Kemudian undernutrition itu dikenal dua istilah. Yang pertama adalah kekurangan energi akut dan kekurangan energi kronis. Kekurangan energi akut ini adalah kekurangan energi dan protein yang diakibatkan oleh seperti misalnya penyakit yang tiba-tiba turun drastis berat badannya, apakah dia karena kanker dan sebagainya. Kemudian kalau kekurangan energi kronik adalah kekurangan energi dan protein itu yang berlangsung secara lama, secara bertahun-tahun, ya. Kemudian untuk mengidentifikasi kekurangan energi kronik itu dapat dilakukan dengan menghitung berat badan dan tinggi badannya. Kemudian yang kedua adalah menghitung intake atau masukan energi dan pengeluarannya. Kemudian menghitung laju metabolisme basalnya atau BMR, basal metabolisme rate, ya. Sehingga hasilnya nanti setelah kita hitung menggunakan indeks massa tubuh atau BMI, basal metabolisme index, maka akan diketahui apakah case-nya itu masuk dalam kategori normal 1, 2 atau 3. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada overnutrition atau obesitas. Ya. Obesitas ini adalah ketidakseimbangan energi. Ya. Jadi pengeluarannya lebih sedikit daripada asupannya. Bagaimana cara mengetahui apakah dia obesitas? Maka ini tadi kita akan menghitung bagaimana indeks massa tubuhnya dengan cara menggunakan rumus berat badan per tinggi badan pangkat 2. Tinggi badannya itu dihitung menggunakan meter. Kalau misalnya 170 cm berarti 1,70 meter. Ya, jadi berat badannya misalnya 50 maka 50 berarti 1,7 kali 2. 1,7 kali 2 berat badan dikurang 1,7 kali 2. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus tadi, maka hasil dari perhitungan itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan berapa angka yang kemudian kita temukan dari hasil perhitungan. Misalnya ini berapa berat badan? Berapa berat badan? 53 tinggi badan? Ya. Siapa yang tahu tinggi badannya?
Yang tahu tinggi badan siapa? Udah pernah ukur? Berapa? 150. 150 berarti 1,50 dikali 2 sama dengan 3. Berapa berat badannya? 40 dibagi 3. 13,3. Dia masuk? Normal. Tidak. Tidak ya? Tidak. Berarti under. Ya, jadi perlu ditambah asupan makanannya. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, berarti asupan makanan yang harus diperbanyak, ya, dibanding dengan pengeluaran energi yang digunakan. Oke? Ya, jadi seperti itu cara perhitungannya, ya. Jadi nanti setelah ini bisa menghitung masing-masing dari teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui bagaimana kategori status gizi teman-teman sekalian. Oke? Kemudian ini adalah contoh penyakit yang kemudian diakibatkan oleh nutrisi, apakah dia kurang atau lebih, ya. Kalau dia kurang bisa mengakibatkan defisiensi, anemia, osteoporosis, ya, iodium yang kurang, ya, penyakit gondok, penyakit mata, ya. Tapi kalau misalnya dia kelebihan bisa mengakibatkan stroke, obesitas, diabetes mellitus dan sebagainya, ya. Kemudian untuk defisiensi mikronutrien tadi itu bisa berakibat pada ini, ya. Kalau misalnya dia kekurangan vitamin D3 atau niacin, ya, itu bisa berakibat pada diare, dermatitis, ya, gatal, kemudian demensia, ya, susah untuk mengingat, ya, cepat lupa. Nah, itu kekurangan vitamin D3. Kemudian defisiensi iodium, maka biasa kita lihat ada orang yang bengkak lehernya, kita istilahkan dengan penyakit gondok, ya, itu karena kekurangan iodium. Kekurangan iodium bukan hanya disebabkan oleh intake atau masukan sumber makanan yang dari iodium, seperti misalnya ikan laut yang tinggi. Penelitian yang pernah saya lakukan di daerah pesisir yang kemudian kita anggap sebagai daerah yang kemudian cukup untuk kebutuhan iodiumnya karena dia fungsi. Tapi ada beberapa faktor, termasuk misalnya yang saya teliti kemarin adalah faktor zat goitrogenik, zat yang menghambat asupan iodium dalam tubuh. Ya, seperti misalnya silko, kemudian kalau dia masak sekali sehingga iodium yang kemudian terkandung dalam ikan itu akan lemah. Ya. Kemudian ini adalah gambaran kebutuhan zat gizi mikro yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh. Memang sedikit, ya, sangat sedikit kebutuhan mikronutrien yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh. Namun, walaupun hanya sedikit, tapi kalau misalnya asupannya kita kurang, maka berimplikasi terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kekurangan mikronutrien. Seperti yang saya sampaikan tadi, zinc, ya, niacin dan iodium. Saya kira untuk pertemuan kali ini terkait dengan malnutrisi, masalah gizi kesehatan, kemudian defisiensi mikro maupun undernutrition dan overnutrition, kita akhiri sampai hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kemudian mampu untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan, kemudian bisa dipelajari lanjut nanti di rumah, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan refresh kembali apakah teman-teman sekalian mampu untuk bisa menangkap dan memahami apa yang saya sampaikan hari. Saya kira terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan awasi kembali. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memberikan jawaban dan memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan